ceria sekali nih Pak suasananya Pak sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Iya, nyanyi-nyanyi nih, biar Biasa. semangat ya, Bu Ellen. Iya. Oke. Kalau Iya, info gitu. info dulu ya Pak biar join ya. Oke, oke, oke. Oke. Oke, sore ini kita Oke. mau ngobrol tentang Pak. Oke, baik. Selamat sore Bu Ellen dan selamat sore buat teman-teman semua. Senang sekali ya kita jumpa lagi nih, Bu Ellen. Mungkin yang pertama kalinya nih buat kita yang di Papua dan teman-teman yang ada di Papua juga malam hari ini berkesempatan untuk bisa mengikuti live kita dan juga nanti bisa tanya-tanya juga ya sama Miss Ellen ini. Siap-siap. Nah, Miss Ellen gimana kabarnya nih? Sehat-sehat ya? Luar biasa. Tadi siang habis beli ICBP lumayan banyak. Dapat di harga pas bottom banget gitu. Oke. Iya, luar biasa ya. Apa kabar teman-teman semua, sahabat IDS semuanya? Ya, kita di Papua kebetulan semuanya sehat-sehat, puji Tuhan. Teman-teman Sudah, juga walaupun sekarang masih dalam PSBB, tapi tentunya masih tetap semangat gitu ya, tetap menjaga kesehatan juga nih, Miss Ellen. sudah hampir jam 8 ya Pak ya di Papua ya Pak ya? Betul, di sini udah masuk jam setengah 8 ya, dikit lagi udah masuk Oke, jam 8 nih. oke, luar biasa. Semangat terus. Oke, kita mau Semangat bahas apa? terus, iya. Oke, baik teman-teman dan juga Bu Ellen, malam ini kita mau bahas mengenai topik seputar dengan new normal ya, dimana kan sebentar lagi kalau kita lihat di berita-berita ini kan pemerintah sudah mau menerapkan atau membuka kembali akses dan kegiatan masyarakat ini dengan pembukaan new normal ini. Nah, kita akan bahas nanti kira-kira gimana sih dampak daripada new normal ini untuk pasar modal kita, dan Oke, mungkin kita juga akan pengen dapat pencerahan dari Bu Ellen, kira-kira sektor-sektor di pasar modal ini, sektor-sektor apa saja yang nantinya punya potensi yang bagus selama pemberlakuan atau ya penerapan new normal ini, seperti itu, Bu Ellen. oke. Nah, jadi hari ini tuh ya IHSG-nya Oke. naik 1,61%. Ya, jadi kalau bicara tentang new normal, kalau PSBB ini udah Ya. mulai dilonggarkan, tentu saja dampaknya akan positif terhadap perekonomian ya. Jadi dampaknya pasti positif juga untuk pasar saham. Nah, untuk jangka pendek ini semua sudah mulai euforia. Euforianya gimana? Terutama yang um, mereka yang bisnisnya terhambat kemarin karena PSBB, sekarang sudah mulai senang-senang dan juga tentunya juga ini jadi satu sentimen positif buat saham-saham. Nah, saham apa aja yang bakalan jalan? Saham yang terimbas positif banget ya saat ini mungkin adalah sektor perbankan saat ini. Kenapa? Sekali lagi, sektor perbankan ini dia punya kapitalisasi paling besar. Nah, kalau kemarin sektor perbankan itu turun dalam, itu kenapa? Karena orang-orang juga takut nih kalau misalkan PSBB lama, pastinya juga perekonomian nggak berjalan dengan lancar. Dan kalau perekonomian nggak jalan dengan lancar, nanti kalau misalkan mereka nggak punya duit, terus kemudian banyak hutang, atau hutang nggak bisa bayar, ya NPL juga pasti naik. Tapi dengan adanya PSBB dibuka ini jadi satu sentimen yang lumayan positif gitu. Nah, tapi teman-teman jangan lupa Ya. nih ya, jangan lupa kenapa? Karena ini satu sentimen yang gimana ya, yang menyenangkan investor dalam jangka panjang, dalam jangka pendek gitu. Nanti Ya. laporan keuangan kuartal 2 itu kan keluar di bulan harusnya Juni, tapi biasa keluar Juli Agustus ya Pak ya. Juli, Iya. sekitar Juli. Ya, Juli ya. mundur-mundur. Betul, ya. Nah, mesti harus hati-hati nih laporan keuangan yang muncul nanti di kuartal 2 itu bisa terimbas COVID-19 ini. Karena kan kemarin laporan keuangan kuartal 1 masih baik-baik aja. Kenapa? Karena keimbasnya cuma 1 bulan dari 3 bulan pertama. Ya, jadi Januari, Februari Iya. oke. Baru Maret aja. Dan Maret itu belum ketat banget juga. Nah, baru April, Mei ketat. Nah, Juni ini baru dibuka pelan-pelan. Maka dari itu saya melihat laporan keuangan kuartal kedua ini lebih harus diwaspadai gitu. Oke, Miss.
Nah, kalau kita bicara sektor perbankan sendiri, sebenarnya kan kalau menurut banyak analis itu biasanya perbankan itu adalah sektor yang paling responsif gitu ya. Jadi pada saat ada situasi krisis itu paling cepat turunnya, tapi pada saat ada sentimen yang lebih bagus akan lebih cepat lagi naiknya. Gimana nih, Miss Ellen? Setuju banget ini Pak Oka, ya setuju banget ya. Jadi kalau saya ngelihat juga Ya, memang perbankan ini yang paling responsif dan sebenarnya kemarin ketika ini tadi saya kasih lihat BRI ya. Jadi ketika ini nah ini buat teman-teman yang punya BRI yang kemarin sempat nyangkut nih ya. yang sebenarnya tuh ya, ini teman-teman yang Ya, punya BRI, ini kemarin ini kan sempat dia menembus level terendahnya di tahun 2020, batasnya kan ini ya, dia jebol. ya, Kemarin saya udah bilang sama teman-teman udah nyicil aja buat investing gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang trading, kalau trading ini udah harus keluar nih, udah harus take profit nih ya. Karena ini hmm, udah 1, 2, 3, 4, 5 hari naik nih ya, harus udah take profit untuk BRI-nya. Tapi kalau ya, investasi jangka panjang, masih oke nggak? Masih oke nggak? Oh, masih oke banget nih. Saya juga beli nih BRI ya, udah mulai nyicil-nyicil. Jadi kemarin yang tuh. dapat di harga di, wah ini nih harga di sini. Ini kemarin saya yakin banget ini bakalan hanya jadi ekor. Kenapa? Karena Mhm. angka di area 2550 ini merupakan support yang sangat kuat. Ini moving average 100 money chart, jadi 8 tahun gitu, 8 tahun lebih. Dan masih Ya, bisa naik untuk beberapa bulan. Maksudnya untuk dalam waktu bukan beberapa bulan ya. Kalau Agustus masih bisa Agustus malah turun tapi nanti 2021 dia bisa naik, bisa recover lumayan oke gitu kalau saya lihat karena fundamentalnya oke. Nah, terus ya. nih ya ngomongin saham perbankan, satu lagi nih yang bagus nih. Bang Asik. capek antri, Cie. Kata teman-teman ini bang capek antri gitu. Ya, jadi Oh BCA ya, itu kemarin nih juga sentuh ini nih Pak, kalau BCA nggak sampai ya. EMA 100, dia cuma EMA 50 Hmm. monthly, dan benar-benar kesentuh di area itu. Kemudian mengalami ini pantulan. Nah, buat teman-teman yang kemarin waktu saya live kan sempat beberapa kali saya bilang beli untuk investasi. Ini BCA teman-teman. Nah, tapi kalau Ya. sekarang untuk investasi jangka panjang belum sempat beli di angka best price ini, nggak apa-apa buat Hmm. investasi jangka panjang mah nyicil aja di sini beli dikit-dikit gitu karena nggak semua kemarin bisa dapat di sini. Nah kalau hari ini tadi saya baru ini nih saya dapat Ya. ICBP, sebenarnya dapatnya range harganya agak-agak ini ya agak maksudnya bukan satu harga aja gitu tapi tadi saya dapat nih di harga pas banget di sini nih waktu tadi auto reject bawah 3 hari berturut-turut pagi hari Ya. saya lihat nih auto reject bawah lagi langsung saya ambil di bawah sini gitu terus kemudian dia mengalami ya pantulan kecil ya ini kalau saya sih tadi saya beli ada yang buat investing ada yang buat trading yang buat trading Hmm. ya probably mau profit taking lah nanti ya kalau udah ada tanda reversal gitu tapi kalau yang buat Hmm. investasi jadi uh, saya beli 100% si uh, ICBP ini 20% saya gunakan untuk investasi, 80% buat trading. Kenapa? Karena profil resiko saya udah terbiasa ya. Jadi teman-teman kalau belum terbiasa, banyakin yang investasinya, oke? Okay? Wah ini saya jadi ngomongnya kebanyakan nih Pak, jadi kemana-mana nih. Oke, menarik sekali nih Miss Ellen. Rupanya juga ada saham ICBP ya dari sektor consumer good yang juga sudah mulai dikoleksi sama Miss Ellen ini. Nah, kalau Miss Ellen sendiri melihat potensi daripada saham-saham seperti di consumer good seperti ICBP ini seperti apa dalam situasi yang seperti ini? Apakah memang ada potensi yang bagus ke depannya gitu, Miss? Ya, jadi kalau ICBP, INDF ini memang termasuk saham-saham pilihan ya, saham yang fundamentalis sangat bagus sekali. Nah kemarin dia Ya. turun itu uh, dihukum oleh market. Kenapa? Karena satu dia beli Pinehill dengan sangat besar sekali dengan hutang, dengan valuasi mahal tuh dengan hutang. Terus kemudian yang kedua kita tahu sebenarnya Pinehill itu juga merupakan perusahaan afiliasi dari grup tersebut gitu loh ya. Jadi Hmm. sebenarnya satu grup sama ICBP dari NDF. Tapi terlepas dari semua hal itu, saya melihat secara jangka panjang si ICBP dan INDF ini dia punya revenue dan laba itu dan produk-produknya banget bisnis model
dibutuhin orang. Mau semakin krisis, orang semakin ini sampai ada di meja kerja saya nih. Nih, sama mau nih giveaway-nya malam ini nih. Wah, saya juga punya banyak nih, ada satu kartu di belakang. Nih, kalau anak lihat ini langsung heboh nih, langsung dia bakalan marah-marah. Kenapa mama makan ini, saya nggak dikasih gitu. Terus ada satu lagi. Iya. Ini nih, kalau yang ini yang millennials nih, sekarang sukanya ini ya, Doritos ya. Jadi ini punya asiknya juga, Frito-Lay Makmur, ICBP juga ya. Jadi produk-produknya itu sangat digunakan banget oleh masyarakat gitu. Jadi kalau saya lihat sih secara bisnis model bagus dan secara manajemen cukup oke juga, dan profitability dia sustainable naik, why not ketika dia dihukum oleh market turun, lalu ya udah saya beli aja, saya nunggu gitu. Jadi kemarin di 8350 tuh saya ada masuk, tapi dikit, tiny portion. Hari ini tadi saya ngetes di level ininya dia pas 7750, pas auto reject bawah saya beli tuh. Tapi kemudian saya lihat dulu, beli dikit dulu, saya lihat kok ternyata dia bertahan, mulai naik gitu. Nah, saya ambil lagi. Jadi tadi dapat range harganya ya, yang terbawah tadi sampai yang teratas kemarin 7750 sampai 8350 gitu. Asik, mantap ya. Jadi mungkin kalau minjam istilah dari Pak Lokeng Hong, saham yang sedang salah harga, seperti itu ya, Bu Ellen ya. Jadi perusahaannya oke, produk-produknya oke, tapi saat ini karena persepsi investor mungkin kurang oke, padahal sebenarnya nggak ada masalah yang cukup fundamental ya untuk perusahaannya. Nah, sehingga harga saham turun. Gitu. Nah, boleh nih buat teman-teman yang pengen belajar atau pengen beli saham ICBP, atau mungkin pengen belajar dulu nih gimana sih caranya menjadi investor. Nah, kebetulan kita juga IDX Papua dan Bu Ellen juga akan mengadakan kelas untuk calon investor ya, Bu Ellen ya. Ya, KCI ya. Mungkin bisa di-pin Pak URL-nya. Oke, nah ini kita Pak, saya masuk lagi ya Pak ya? Saya keluar masuk lagi ya Pak ya? Oh iya, oke, boleh, silakan. Oke, boleh. Oke, ini saya lagi pasang dulu untuk informasinya. Oke, nah ini buat teman-teman nanti yang mau belajar ya, atau ya mungkin yang belum pernah berinvestasi di pasar modal, atau mungkin juga boleh buat yang sudah menjadi investor, nanti bisa join juga di kelas kita, yaitu kelas calon investor bersama Miss Ellen May. Nanti kelasnya kita adakan pada bulan depan, tanggal 27 Juni, secara online, dan nanti akan diisi narasumbernya dari IDX, kemudian juga nanti ada dari perusahaan sekuritas yang sudah bekerjasama dengan IDX, dan nanti juga ada Miss Ellen juga akan menyampaikan materi mengenai investasi di pasar modal Indonesia. Oke. Nah, ini kita terima dulu ya untuk oke. Ya. Nah, ini kita masih berusaha untuk connect lagi ya dengan Miss Ellen. Maaf, ini agak terputus sambungannya. Ya, mungkin berhubung karena koneksi ya, koneksi internet. Saya nggak tahu apakah di sini atau di sana yang gangguan, mungkin karena jauh ya. Oke, kita coba lagi terhubung dengan Miss Ellen. Nah, silakan buat teman-teman nanti yang mau join, bisa langsung diklik saja pada link yang sudah tertera, dan nanti bisa mendaftar untuk bisa mengikuti kelas kita di bulan depan, di tanggal 27 Juni. Oke, sudah kembali terhubung nih dengan Miss Ellen. Oh, tadi saya bawa Indomie, sekarang saya bawa ini, Pak. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini perusahaannya apa nih yang memproduksi produk yang perusahaannya apa nih? Ya, ini Susu Ultra ya, Bu Ellen. Harus kita bawa tolak angin tuh. Oke, jadi... Iya, nah benar sekali ULTJ. Nah, banyak nih yang tahu nih Bu Ellen rupanya. Oke, jadi teman-teman kalau ini tadi saya lihat IHSG ya Pak ya, yang menarik ya. IHSG itu dari tanggal 26 Mei, perdagangan 3 hari yang lalu, itu dia breaking out dari
satu resisten kuat yang selama ini tuh belum bisa ditembus selama beberapa bulan ya, dari Januari sampai Mei sejak dia downtrend itu. Jadi ini saya kasih lihat ya. Oke. Nih, dari sini nih, ini sideways dari Maret sampai hampir akhir Mei, terus kemudian dia breakout di sini. Nah, sebenarnya saat ini IHSG ini sedang mengalami perbaikan tren gitu. Nah, banyak orang yang beranggapan ini bakalan recovery nih gitu, langsung naik gitu. Cuman kalau saya melihat kondisi ekonomi saat ini secara makro, kita jangan terlalu euforia dulu lah gitu ya. Jadi terakhir-terakhir ini di EM Trade kan sejak Maret, sejak di sini sideways, kelihatannya sideways. Tapi yang lucu Pak, setiap hari ketika kita beli jual, itu selalu ada aja yang dapat untung. Maksudnya kita jualan tuh meskipun kecil-kecil tapi untung antara 7-10% gitu. Jadi ya Wow. yang menarik di sini ya ini meskipun nggak banyak ya 7-10% Ya. gitu, ini ada terus gitu. Nah, yang fenomenal di sini kemarin untung BRI itu sampai 36% waktu naik di sini. Nah, teman-teman, meskipun kita tradingnya saat ini juga oke, tapi jangan terlalu euforia karena saya melihatnya untuk bulan Agustus nanti ketika laporan keuangan keluar ya Juli Agustus lah Ya. sekitaran itu masih agak-agak berisiko gitu. Oke, jadi kita masih tetap harus disiplin ya, Miss Ellen. Artinya dalam melakukan trading pun juga harus tetap hati-hati karena memang situasi marketnya juga belum confirm bahwa akan membaik seperti itu ya. Masih ada Ya. kemungkinan untuk penurunan kembali seperti itu, Miss Ellen ya. Nah, jadi prinsip saya tuh Ya. apa yang ada di depan mata kita nikmati saja. Contoh, BRI turun, Ibu, kita nikmati. Artinya apa? Oh, ini kesempatan. Dia turun harganya 50%. Valuasinya juga lebih dari 40% tuh terdiskon PER-nya saya lihat ya. Nah, Ya. jadi ini sebuah kesempatan yang sangat bagus sekali gitu. Nah, margin of safety-nya si BRI ini tinggi banget, luas banget, beda dengan BCA yang margin of safety-nya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi waktu itu ketika BRI turun, saya bilang kesempatan buat investor masuk gitu, masuk dikit-dikit. Terus BCA turun, teman-teman mungkin ada yang panik, loh itu kesempatan. Sekarang buktinya dia juga udah naik. Nah, apakah naik turun ini nanti dia bakalan lanjut turun lagi atau enggak, kan pertanyaannya itu ya. Nah, kalau Ya. kita fokusnya investasi jangka panjang, nggak usah tahu takut tuh, naik turun, biarin aja. Yang penting tuh masukin duitnya, jangan kebanyakan, dicicil gitu ya. Jadi kayak ICBP hari ini, wah, Ellen bilang beli ICBP, besok langsung hajar semua beli. Nah, nggak kayak gitu. Mesti harus diatur. Mau trading, mau investasi, uangnya berapa banyak yang masuk gitu. BRI Oke. udah rawan profit. Oke, silakan Mbak. Nah, Bu Ellen, ini juga ada teman-teman yang tadi sudah beli juga nih saham Indofood. Ini ada Mbak Kesia nih. Tadi rupanya beli Indofood di harga 5.850. Sorenya langsung minus 3,5%. Ya, Nah, gimana menurut Bu Ellen ini kalau seperti ini case-nya? market itu saat ini kondisinya sangat volatile banget. Memang kita harus Ya, ekstra hati-hati ya, volatile, naik turunnya cepat banget gitu ya. Jadi kalau trading seringkali IM Trade, saya bersama dengan IM Trade, kita trading itu bisa beli hari ini, jual besok, atau beli pagi, jual sore, bisa kayak gitu. Nah, maka dari itu kita ketika trading, saya bilang tadi uangnya jangan terlalu gede dulu buat pemula. Jadi porsinya dibedain ya sama saya ya. Kalau saya tadi ya. beli ICBP 20% buat investing, kenapa nyicil? Nanti buat investingnya kalau dia ada turun lagi, saya beli lagi. Nah, 80% saya buat trading. Kenapa? Karena saya udah biasa. Nanti kalau sampai something happen, naik turun, saya udah siap. Apapun yang terjadi, saya udah siap gitu ya. Jadi kalau teman-teman Ya. tadi yang beli INDF turun 3%, baru 3%, nggak apa-apa. Kalau buat investasi Baru tiga harus persen siap Mbak Kesia. gitu ya. Jadi Ya. kalau buat investasi harus siap jantungnya. Masa investasi jangka panjang, perusahaan bagus, turun 3% deg-degan. Nah itu berarti profil resikonya belum siap. Kalau profil resikonya belum siap, duitnya jangan gede-gede masuk di situ. Ngetes aja dikit, dikit, dikit. Dikit itu berapa sih nyamannya kita?
senyamannya Anda lah gitu. Oke, nah misalnya kita ngobrol tentang yang namanya profil resiko ya, berbeda-beda ya tingkat toleransinya terhadap resiko. Nah, menarik sekali. Ini saya ingin tahu nih, Bu Ellen, sebenarnya profil resiko itu apakah sesuatu yang given, yang ada pada setiap orang? Apakah profil resiko itu seperti itu, atau sesuatu yang sebenarnya itu bisa di-treatment atau bisa dilatih? Sejalan dengan pengalaman investasi, akhirnya profilnya bisa meningkat, atau seperti apa menurut Bu Ellen? Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali nih dari Pak Oka ya. Jadi profil resiko ini bawaan lahir atau bisa dibenahi. Sebenarnya tergantung niat orangnya, Pak. Tergantung niat Oh orangnya. gitu ya. Jadi ada orang yang memang given. Given itu gimana? Dia orang ini nggak mudah panik. Tipe-tipe orang yang tenang, dia bekerja berdasarkan dengan data. Jadi kalau saya pakai itu di ISC Personality Test, Dominant Influence, Steady Compliance, 4 tipe orang gitu. Jadi biasanya orang-orang yang dengan tipe Steady Compliance atau Dominant Compliance, dia suka data. Dia suka data, jadi dia akan sabar gitu. Nah, biasanya orang-orang yang influence, bisa sebenarnya saya influence loh. Jadi kalau ditanya apakah saya given suka data, sebenarnya enggak gitu. Tapi karena faktor yang kedua adalah seberapa besar rasa lapar kita gitu loh. Seberapa besar keinginan kita untuk menjadi berhasil gitu. Jadi ketika tahun 2007, 2008 saya ini terlahir dengan karakter dominant influence ya. Jadi 2007 2008 waktu itu pasar saham untung, kemudian ketika turun ya itu saya nggak pakai data. Maksudnya gini, saya trading berdasarkan kemarin untung beli ini gitu ya. Tapi kemudian saya menyepelekan. Artinya orang gini aja aku udah untung gitu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai sadar, aku harus pakai data nih. Aku harus pakai tabel, aku harus pakai chart, aku harus pakai baca banyak hal gitu ya. Dan akhirnya profil saya pun juga berubah. Dulunya yang profil saya sangat agresif dengan tanpa perhitungan, akhirnya lama-lama bisa menjadi lebih baik ya. Jadi menjadi lebih oke lah gitu. Jadi yang pertama ada orang yang memang bawaan orok. Jadi orang-orang yang kalem kayak Pak Oka ini makanya kerja di IGX ya, karena ini suka data pasti tenang itu biasanya rapi, rumahnya rapi. Jadi jangan lihat meja kerja saya, ada Indomie, ada Doritos, ada Ultra. Ya. Oke, jadi itu yang bawaan lahir biasanya. Nah, sedangkan kalau yang profil risikonya harus belajar untuk mengendalikan rasa takut dan serakah lebih lagi adalah orang-orang yang tipe influence, tipe yang lebih suka orang people person, suka ngomong itu kalau ketemu data kadang-kadang ya sanguin, nah benar-benar itu ya. Jadi orang sanguin itu kadang kalau ketemu data suka apa sih ini gitu. Nah, tapi akhirnya karena saya punya keinginan, saya mau berhasil di bidang ini ya. Jadi lebih baik lah gitu. Oke, menarik sekali. Jadi kalau boleh saya tarik garisnya, berarti memang profil resiko itu memang setiap orang terlahir dengan masing-masing profil resikonya seperti itu. Nah, tapi kita pun bisa meningkatkan kapasitas kita atau bisa mentreatment profil resiko kita ya sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan apa yang ingin kita capai seperti itu ya. Ya, jadi kalau bicara tentang profil resiko, satu quotes yang menohok banget buat saya tuh quotes-nya si Warren Buffett. Warren Buffett tuh bilang, the risk comes from not knowing what you are doing. Artinya orang yang tadinya profil resikonya dia cenderung belum siap ya untuk investasi saham gitu, lama-lama dia bisa jadi siap. Kenapa? Dengan cara belajar ya. Jadi dengan belajar dia lebih tenang. Kenapa orang tadinya berinvestasi naik dikit panik gembira, ketika turun dia juga panik turun, wah itu nggak siap profil resiko. Tapi semakin diisi ilmunya, dia semakin ngerti, ini panik tuh ini turun dikit tuh Indofood turun dikit karena apa, ternyata orang yang tadi beli di bawah profit taking. Tapi kemudian ngerti juga, tujuan saya ngapain sih, mau jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka panjang,
oh berarti saya simpan aja nggak apa-apa. Kalau jangka panjang saya masuknya nyicil. Nah itu artinya dia sudah mulai tahu apa yang harus dilakukan sehingga profil resikonya pun menjadi bisa lebih maju gitu. Nah itulah tugas saya. Um, ya saya suka banget ya. Jadi suka banget Ya. di saham ini dan juga suka berbagi. Jadi ya uh, disinilah tugas saya untuk membantu teman-teman untuk belajar juga di KCI kelas calon investor bersama Pak Oka dan juga bisa langsung buka rekening saham di situ gitu. Oke, mantap ya. Nah, buat teman-teman nih yang masih pengen tahu lebih banyak, karena pastinya nanti di kelas KCI ini berbeda dengan mungkin kelas-kelas yang lainnya ya. Karena biasanya kan kita mungkin selama ini mungkin dari IDX dan sekuritas untuk menyampaikan pembelajaran investasi di pasar modal, tapi di kelas ini mungkin lebih terasa ada bumbu yang lainnya ya, yang tentunya lebih menarik. Karena nanti Bu Ellen juga akan sharing pengalamannya dan juga nanti akan sharing mungkin ada tips-tips dan trik-triknya ya untuk menjadi seorang investor yang punya profil risiko yang oke dan juga bisa sukses ya dalam melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Nah, Bu Ellen, kita kembali ke topik kita ini, pembahasan kita mengenai new normal. Nah, tadi kita sudah bahas ada di sektor perbankan, kemudian juga ada di sektor consumer good. Nah, ini juga ada yang bertanya nih, Bu Ellen. Kalau kita lihat kan sekarang ini mall-mall sudah mulai dibuka ya, kemudian gerai-gerai juga sepertinya dengan new normal ini nanti akan kembali beroperasi. Nah, bagaimana sih sebenarnya prospek dari sektor properti dan perusahaan-perusahaan retail yang mungkin ada di dalamnya? Gimana menurut Bu Ellen? Properti ya. Ya, jadi kalau bicara tentang sektor properti, kita bahas satu-satu ya. Saya punya satu saham properti, cuman kalau teman-teman mau ngikutin udah agak telat. Aku punya CTRA ya. Udah untung lumayan dan masih saya Citra hold. lain ya. Nah, jadi properti kalau teman-teman mau buat investasi jangka panjang, jujur kata ini saya nggak selera gitu ya. Selera saya adalah ini. Ya jadi perbankan dan juga consumer goods ya, nanti besok saya bawa kecap bango apa segala macam lah ya gitu. Jadi perbankan dan consumer goods gitu. Nah, kalau untuk properti, saya prefer untuk trading. Nah, untuk saham-saham properti apapun saat ini memang cukup menarik untuk ditradingkan, dia punya fluktuasi cukup oke. Nah, ada saham properti yang belum lama melantai di bursa, tapi saya lihat trennya itu udah cukup oke. Tapi ini dia punya likuiditas memang tidak sebesar saham properti yang lain, yaitu saham Perintis Trinity Property Tbk. Jadi trennya sudah mulai cukup bagus gitu. Nah, selain itu untuk properti ada saham apa lagi ya? Saham yang lainnya mirip-mirip. Untuk CTRA, BSDE ini baru mulai mau tanda-tanda untuk bullish reversal kecil gitu. Itu sih yang saya bisa bagikan. Halo? Iya. Ya, halo. Ya. Ya. Silakan Bu Ellen, bisa diteruskan. Ada yang nanya HRME, jangan deh HRME ya. Ini jangan. Oke. Oke, baik. Jadi untuk sementara mungkin Citra Land ya, tapi mungkin lebih ke untuk trading kali ya, misalnya bukan untuk investasi ya. Memang juga untuk trading. Jadi sebenarnya mungkin kalau Anda bekerja di sektor di industri properti, kok industri ya, sektor properti, mungkin Anda seneng ya nggak masalah. Cuman kalau saya ngelihat secara umum kebutuhan masyarakat itu lebih pada consumer good, dan ketika pandemi seperti ini sangat-sangat tahan banting banget gitu. Jadi sangat terimbas negatifnya tuh dikit, paling logistik gitu. Taiwan bisa juga untuk trading. Oke. Nah, disclaimer ya teman-teman, kalau saya bilang trading tuh teman-teman harus udah siap 3 hal. Yang pertama method masteries, yang kedua masteries, yang ketiga self masteries atau psikologi trading. Jadi teman-teman yang belum terbiasa buat trading, better beli saham buat ditabung dulu, nabung saham. Ada lagunya tadi, luar biasa tuh Pak Oka play jadi ceria. Nah, nanti teman-teman di akhir live kita mau nyanyi bareng Miss Ellen ya. Jadi terus nonton sampai akhir ya. Dan ada hadiah, pastinya ada giveaway nih. Ada giveaway-nya. Oke, silakan boleh.
yang trade 15 hari. Wah, mantap ya. Ada giveaway dari Bu Ellen. Tadi bisa diulangi, tadi sempat keputus Bu Ellen untuk giveaway-nya. Ya, giveaway-nya ada 5 orang dapat yang trade gitu. Asik ya. Nah, oke. Nah, ini menarik sekali untuk diskusi dengan Miss Ellen. Nah, Miss Ellen, ini mungkin buat teman-teman pemula nih ya, yang baru baru bergabung ini. Sebenarnya penasaran juga nih, mungkin Miss Ellen boleh nggak cerita sedikit dulu waktu awal pertama kali Miss Ellen itu menjadi investor atau mungkin trading. Nah, itu awalnya seperti apa nih sampai tertarik akhirnya dengan pasar modal? Ya, jadi gini Pak, sebenarnya ini kemarin saya udah cerita juga ya, mungkin tapi dengan Oh, angle yang berbeda. Jadi gini, oke oke oke. kemarin dulu waktu saya gabung di pasar saham pertama kali, Ya. saya tuh sebenarnya karena kurang kerjaan, serius. Karena saya kepengen produktif ya, teman baru gitu, baru punya anak Ya. satu, kepengen produktif gitu. Terus sama suami nggak boleh kerja. Terus ya ini daripada ini istriku ini nanya terus ya mau kerja ini daripada ini ngebawelin aku terus ya udah tak kasih aja investasi pertama reksadana dulu. Nah, baru kemudian setelah investasi reksadana, saya kok merasa reksadana saya nggak ngapa-ngapain. Terus diarahin lagi, investasi saham. Saya mulai belajar di situ. Dan ternyata ya ke belakang malah seneng, akhirnya malah jadi ngajar gitu ya. Jadi ini juga menguntungkan, ini memberikan sisi positif juga untuk suami saya. Kenapa? Karena bakat ngomong saya tersampaikan, tersalurkan berapa ribu kata itu, termasuk lewat live ini. Jadi nggak perlu ngocehnya ke suami gitu. Jadi Ya. suami-suami yang mau istrinya produktif itu ya, itu berdayakanlah istri Anda untuk investasi saham. Bercanda ya, bercanda. Tapi ya itu support dari my husband itu sangat sangat besar sekali gitu. Jadi waktu itu memang suami saya yang ngarahin. Jadi Oke. perjalanannya ya belajar dari sana sini, tabrak-tabrak sana sini. Dari awal tuh saya nggak ngerti yang namanya trader atau investor ya. Dari awal yang saya tahu pokoknya saya untung ya udah gitu, dikasih tahu broker untung ya udah. Bisa dibilang Hmm. dulu saya adalah gambler, makanya buku pertama saya ada ini dia, buku yang Asik. ini Ya. judulnya kayak gini gitu. Smart Jadi trader. Smart trader. benar, jadi saya sadar benar kenapa, karena dulu tuh sebenarnya pertama kali di saham, kalau saya ingat-ingat lucu juga tuh, jadi beli jualnya itu berdasarkan rekomendasi. Malah saya nggak bisa rekomendasi, tapi benar-benar blind. Saya nggak Hmm. diedukasi, nggak ada edukasi sama sekali. Saya nggak ngerti yang namanya online trading. Pokoknya by telepon aja, masih konvensional banget. Beli ini ya. Oh, oke 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 oke. Beli. Untung lagi duitnya habis tambah ya. Oke oke 2007 tuh tambah. Nggak ngerti apa-apa. Sampai 2008 awal, akhirnya saya mulai ngerti yang namanya online trading, mulai belajar-belajar dan seterusnya. Nah, itulah tahun 2008 pelajaran besar. Kenapa? Karena waktu itu saya tuh bandel. Yang tadi saya bilang ya, Hmm. profil risiko saya sangat berubah sekali. Karakter juga sangat berubah sejak saya belajar saham ini gitu. Jadi Oh, dulunya tuh oke. benar-benar berubah gitu. Dulunya tuh benar-benar yang main pakai semangat aja gitu. Apa pakai semangat, action semangat gitu. Bondo Um, semangat ya. Modal Betul, semangat. modal semangat, betul modal semangat. Dan waktu itu ketika harga saham turun, saya pembenaran gitu. Pembenaran artinya wah nggak mungkin turun lagi gitu. Akhirnya saya perbaiki, dan semakin ke belakang juga ternyata pengaruh ke karakter gitu. Jadi Hmm. ketika dalam hidup juga bisa jadi lebih rapi, lebih sabar, ngaruh. Jadi Oh, gitu ya. ya, jadi bapak-bapak yang ingin istrinya lebih sabar, diajarin investasi saham. Bercanda ya. Iya, Oke, ya, oke. betul-betul. Nah, rupanya banyak juga ya manfaat. Jadi selain kita belajar untuk investasi, sebenarnya dengan kita melatih psikologi kita, melatih kesabaran kita dengan investasi ini, tentunya juga berpengaruh kepada psikologi dan kejiwaan kita ya. Semakin mendewasakan lah gitu ya bagi kita sebagai seorang investor. Iya, iya benar sekali.
Oke, Nah, kalau Pak Oka sendiri gimana Pak pengalamannya Pak? ya, kalau saya kan kebetulan di IDX ya. Kalau kita kan memang tidak diperbolehkan untuk bertransaksi saham karena kan kita terikat dengan kode etik yang ada di perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi memang sebelum saya bekerja di Bursa Efek Indonesia, saya juga sudah ini ya belajar berinvestasi dan juga sempat melakukan investasi juga di Bursa Efek Indonesia. Dan sekarang senang sekali diberikan kepercayaan untuk bisa berbagi dengan teman-teman, khususnya mungkin di Papua nih, Bu Ellen. Luar biasa tuh ditanyain Pak mau nyanyiin lagu apa hari ini, yang nyanyi Pak Oka. Saya bagi-bagi Weh. hadiah. Oke nih, nah hari ini kita ya. Nah ini lagi ada lagu jingle dari Bursa Efek Indonesia, lagunya Yuk Nabung Saham. Nah nanti buat teman-teman yang tahu bisa ikutan nyanyi ya. Tapi katanya Bu Ellen tadi mau karaoke. Coba saya cari dulu YouTube-nya nih. Malu saya nggak bisa. Oke. Oke Pak. Oke, kita latihan dulu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu lagunya kayak gini. Tahu nggak Pak? Kedengaran nggak? Saatnya sekarang. Yuk nabung saham. Ayo kawan semua punya tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Ayo kawan sekarang punya tabungan saham. Yuk kita nabung sekarang. Yuk kita. Saya tuh baru sadar setelah sekian tahun saya nulis buku ini, Pak. Saya baru sadar apa, Pak? Judul bukunya tuh ternyata terinspirasi judul itu. Oh, seperti itu ya. Jadi, ya saya tiba-tiba pop-up gitu aja idenya. Ternyata terinspirasi jingle itu. Lucu banget deh jinglenya. Oh gitu ya, keren banget ya. Oke. Ya, Pak Oka, luar biasa. Oh ya, beliau itu masih saudara, tapi saudara jauh. Wah. Nggak bercanda ya. Nah, tadi lagu itu kan ada yang kalimatnya bilang, yuk punya tabungan saham sekarang gitu ya. Nah, jadi silakan nih buat teman-teman, mungkin ada yang belum punya tabungan saham tahun 2020, belum punya tabungan saham. Wah, nah langsung aja nih ya, bisa langsung ikutan di kelas calon investor dengan kita, dengan Bu Ellen juga nanti tanggal 27. Langsung aja bisa daftar melalui link yang sudah kita sematkan di kolom komentar. Oke, jadi teman-teman, aku mau share dikit ya. Nabung saham tuh gimana sih? Nabung saham ini sebenarnya adalah satu strategi yang bagus banget, disebut dengan strategi dollar cost averaging. Artinya apa? Artinya kita membeli saham secara periodik dengan nominal yang sama terus-menerus. Sebulan sekali nggak peduli market dalam kondisi naik ataupun dalam kondisi turun. Misalkan Anda beli BRI sebulan sekali 10 juta, ya gitu terus. Nah, ketika pasar saham dalam kondisi anjlok turun seperti saat ini, Anda akan dapatkan harga yang murah dan average harga Anda akan turun gitu ya. Jadi yang namanya strategi dollar cost averaging itu bukan berarti turun beli gitu doang, tapi ketika naik dia juga beli terus secara berkala, bertahap, terus menerus gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau nabung saham ya untuk tahun 2020 ini, saya bilang ini sangat pas sekali. Jadi sekarang ini bulan Mei, mungkin Anda masuk dulu nih 10 juta atau berapa terserah Anda ya. Juni 10 juta, Juli 10 juta, terus sampai ke Desember, ini sangat bagus sekali. Apa sih kelebihannya strategi nabung saham? Strategi nabung saham ini punya satu kelebihan di mana kita bisa mendiversifikasi harga.
Jadi kalau biasanya investor mendiversifikasi asetnya yang buat diinvestasi, misalkan sahamnya nih diversifikasi jadi 5 saham. Nah sekarang kalau dengan nabung saham, teman-teman bisa mendiversifikasi satu saham secara timing waktu. Jadi yang mau beli Indofood atau Indomie, Indomie lagi, aduh parah saya. Soal Nah, ininya. yang mau beli BP, BCA, ya, BCA, BRI, tapi takut turun ya. Udah nggak usah dipikir turun atau naik, sampai akhir tahun Anda pokoknya hitung. Misalkan, saya punya 50 juta nih sampai akhir tahun. Ya dibagi aja, misalkan untuk satu saham 50 juta ya, dibagi aja 50 ini dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dan tenang, setelah itu biarin. Ya, jadi pilihan sahamnya juga dari kemarin-kemarin saya udah kasih tahu nih, ada saham, mau dikasih tahu sekarang atau nanti ya? Atau ntar aja ya Pak ya? Sekarang atau nanti? Ayo teman-teman, gimana nih yang lagi nonton? Bolehlah kasih bocorannya, Miss. Oke, ya jadi sahamnya, ya saham konstruksi dong Cipa. Oke, siap-siap. Nanti ya saya bahas ya. Jadi sahamnya memang dari kemarin Ya. saya sebut ada 5 saham premium banget, BCA, kemudian BCA, terus kemudian saya lupa, kok jadi lupa sih. Oh iya, BCA, Unilever, Kalbe Farma, Indofood, ICBP, yaitu 5 premium, terus kemudian PLKM, terus kemudian teman-teman kalau mau nambah untuk saham perbankannya BMRI, BBNI itu juga boleh. Tapi kalau saya bilang ini 5 ini udah paling premiumnya gitu. Ya, terus kemudian ada HMSP dan GGRM tuh udah ada 10 saham dan teman-teman nggak usah milih 10-10-nya, bisa pilih 2 atau 3 aja, tergantung kantongnya setebel apa. Ya. Jadi jadi itu dia sih, itu kalau nanti di KCI juga kita akan jelaskan lagi kenapa 10 saham tersebut, dan trading, investasi, dasar-dasar tuh saya akan jelaskan nanti gitu. Telkom masuk. Ya, lupaan tadi. Halo? Ya, oke. Ya, halo. Nah, ini koneksinya ada. Di BRI. BRI harusnya, ya tadi kelupaan sebut kali ya, BRI masuk, Telkom masuk. BRI. Oke. Nah, oke, baik. Nah, ini juga tadi ada yang bertanya juga, Bu Ellen, mungkin sesuai dengan pengalaman Bu Ellen selama berinvestasi atau trading. Nah, dari sisi profitabilitasnya sendiri, lebih menguntungkan mana nih, Bu Ellen? Kita melakukan trading atau kita melakukan investasi? Tergantung timing dan tergantung skill. Ya, jadi teman-teman kalau investasi jangka panjang, timingnya seperti saat ini bisa untung dalam 5 tahun ya, 5 tahun itu untungnya bisa luar biasa banget. Contoh saya beli CTRA waktu lagi crash 2008, itu di akhir 2008 harganya 100, terus kemudian 2013 itu harganya jadi 1.400, 1.500-an ya. Jadi itu luar biasa banget ya, luar biasa banget. Nah, tapi timingnya benar-benar pas banget di bottom. Nah, kalau teman-teman salah timing, belinya pas lagi 2007, terus kemudian jatuh 2008 dijual, ya itu rugi gitu. Tergantung timing semuanya. Nah, kalau untuk trading sendiri, sebenarnya kalau dibilang bisa benar-benar mengelola ini, bisa jadi penghasilan tambahan. Nah, beda tujuan sih, dua-duanya sama-sama menguntungkan menurut saya. Tapi kalau tradingnya rugi terus, netnya net rugi dibandingkan untung, ya lebih baik investasi jangka panjang gitu. Kalau harga saham, ini ada pertanyaan Mbak. Harga saham lebih nilai wajar gimana? Kalau buat trading nggak masalah, tapi kalau buat investasi itu yang jadi problem gitu. Kalau buat investasi, makanya saya bilang sekarang momen yang paling bagus banget karena banyak banget yang terdiskon gitu. Iya, pastinya ya. Dengan kondisi sekarang ini sudah tepat sebenarnya ya untuk melakukan investasi jangka panjang nih. Ini juga yang bertanya, Miss Ellen, pengalamannya Miss Ellen ini lebih banyak untung dari trading apa dari investasi? Sama aja.
Jadi gini, kalau saya sendiri ketika kondisi tahun 2008 sampai 2013 saham-saham yang saya simpan untuk investasi jangka panjang, itu untungnya memang banyak. Tapi setelah itu saya nggak masuk lagi buat investing. Jadi selama 2009 sampai tahun 2019 akhir, itu saya banyakkan trading. Dan tradingnya saya menggunakan strategi supply and demand. Jadi banyak orang yang mungkin ngelihat kok saham yang dibeli fundamentally nggak gitu bagus ya, karena kalau kita trading yang kita lihat supply and demand-nya itu juga sangat menguntungkan sekali. Beberapa saham di tahun 2018-2019 kemarin itu banyak yang profit di atas 100%. Namun seringkali saham-saham yang seperti itu bukan saham yang punya kapitalisasi gede. Jadi istilah kata saya nggak bisa masukin uang banyak-banyak juga di situ, karena juga banyak teman-teman yang lain yang trade itu teman-teman member kami, komunitas kami itu beli juga gitu. Jadi saya mesti istilah kata ya tahu diri lah, bagi-bagi sama teman-teman yang lain gitu. Nah, ya jadi kita mesti ngelihat likuiditas dari saham itu juga. Jadi kalau trading, meskipun saya untung sempat 2018 itu contohnya TKIM, INKP untung sampai 100%, tapi nggak bisa beli terlalu banyak. Nggak bisa beli banyak. Ya beda dengan saham blue chip. Blue chip probably cuma naik 10%, tapi bisa beli ukurannya jauh lebih besar dari itu gitu. Nah itu anyway ya plus minus lah, plus minus. Makanya sekarang ini momen pas banget buat investasi, ya saya udah mulai siap-siap gitu. Halo? Iya Pak? Oke. Nah, Miss Ellen, tadi juga saya lihat di kolom komentar banyak juga teman-teman yang penasaran nih. Sebenarnya kalau Bu Ellen itu kalau beli saham, itu parameternya seperti apa sih? Atau mungkin analisa yang dilakukan seperti apa nih? Mungkin bisa dikasih bocoran dikit nih buat teman-teman. Ya. Jadi kalau untuk investasi ada dua macam ya, satu investasi, yang satunya trading. Kalau untuk investasi jangka panjang ini saya udah sering ulas juga di Instagram ya. Yang pertama adalah bisnis model, kemudian kenapa ini bisnis model dulu nomor satu dibutuhkan oleh masyarakat banyak, atau kalau misalkan dia nggak dibutuhkan masyarakat banyak, dia punya margin harus tinggi gitu. Nah itu bisnis model yang pertama, nggak gampang terdisrupsi. Yang kedua manajemen, tiga profitability, yaitu EPS yang saya paling lihat banget, NPM dan EPS, kecuali perbankan ada tambahan ya untuk lihat NPL-nya juga ya. Nah, profitability harus naik secara sustainable. Dan kemudian yang terakhir adalah valuasi. Nah, untuk bicara tentang investasi jangka panjang perusahaan-perusahaan besar tadi, yang 5 saya sebut di awal, BCA Unilever, Kalbe Pharma, ICBP Indofood, ini sama TLKM itu slightly discounted aja. Jadi valuasinya nggak akan sampai turun banget meskipun pasar saham lagi crash ya gitu. Jadi kita mesti lihat juga valuasi ini, nggak bisa kita pukul rata gitu. Jadi oh BCA valuasinya masih mahal gitu ya. Memang dia akan mahal terus gitu. Nah, kemudian kalau untuk trading, cara saya memilih saham adalah dengan 100% saya hanya menggunakan teknikal. Jadi istilah kata trading dengan investasi ini benar-benar beda banget cara milih sahamnya. Kalau trading saya hanya memperhatikan harga dan volume, harga dan volume, harga dan volume, selalu itu aja. Ya jadi kalau teman-teman oh sekarang mulai ngeliatin candle, saya ngeliatin candle, perubahan candle, kayak tadi saya beli ICBP, candlenya masih merah banget gitu. Saya lihat candlenya bukan daily doang. Kalau market sedang volatile gini, saya juga perhatikan candlenya untuk 15 menit, 30 menit, 1 jam itu saya lihat candlenya. Jadi perubahan candle dikit sampai perubahan pattern candle itu saya lihat gitu. Tapi basically hanya harga dan volume, saya nggak pakai indikator yang aneh-aneh gitu. Harga, volume, dan juga MA. Udah itu aja. Nah, faktor yang selebihnya adalah faktor keberanian kita. Kayak tadi beli ICBP di level bottom, di level bawah banget, level AR bawah 7750 ya kalau nggak salah tadi ya. Itu sampai beberapa teman ngomong, kok kamu berani sih? Iya, perusahaan bagus, saya tahu kalau perusahaan bagus AR bawah 3 hari berturut-turut, masa iya sih institusi nggak ngelihat ini sebagai kesempatan gitu. Pasti juga uang-uang besar orang-orang maka dari itu naik. Nah, pertanyaannya adalah
kembali lagi, kenapa tadi saya ambil ICBP di bawah? Karena saya percaya, yang saya garis bawahi tadi apa? Saya percaya ketika saham ini turun, fundamental ini bagus turunnya, itu institusi akan ambil di harga bawah. Sekali lagi, ketika trading saya melihat supply and demand, ya. Jadi kalau kondisi market lagi bearish kayak gini, saya masih ada lihat fundamental juga. Tapi kalau kondisi market normal, saham-saham second liner yang mereka fundamentalnya masih sedang menata diri untuk fundamental yang lebih bagus, itu kita masuk juga gitu. Sampai ada teman-teman mungkin yang mempertanyakan ya, saya cerita nggak apa-apa ya, jadi nanti saya kasih gambarnya juga sebentar. Nah, ini saya kasih gambarnya. Nah, ada satu perusahaan yang dulu tuh sempat dipertanyakan nih, ya, ini tim sebenarnya yang milih tim saya udah mereka udah terbiasa beli jual tanpa saya ketika kondisi market normal ya. Nah, ini kita berdasarkan strategi supply demand ya, kita lihat perubahan tren. Nih, ini sahamnya saya tunjukin nanti aja nih ya. Jadi ini waktu itu market dalam kondisi sideways, saham ini sideways. Kemudian terjadi kenaikan demand di sini, harga naik, volume naik. Nah, harusnya begini. Tapi kemudian kita lagi lihat sikon, terus mulai terbeli di breakout yang kedua. Mulai terbeli di sini, sebentar, ini saya singkirin dulu. Nah, terbeli di sini. Kemudian dia breakout, kita follow terus, kita jagain terus, ini stop loss-nya saya taruh di bawah garis merah ini. Nah, kemudian ketika dia breakout lagi, stop loss kita naikkan, dan juga kita pasang MA. Nah, ini strategi seminar, sebenarnya di seminar kita ajarin ya. Kita pasang MA, dia masih di atas MA. Ini dia breakout lagi, stop loss-nya kita naikkan terus, dan sampai satu hari dia jatuh. Ketika dia jatuh di sini, ini kena stop loss dari trailing stop kita, dan juga dia jatuh di sini kena stop loss dari moving average 20 kita. That simple, that easy. Dan waktu itu kita keluar, kita jualan semua keluar. Dan di sini agak-agak waktu itu ada banyak yang, wah, ini pertanyaan dari member banyak banget. Ada yang jualan di atas, oke. Tapi ada yang jualan, waktu itu kita jualan di sini, Pak. Jadi kita beli di bawah, di sini. Jualannya bukan di atas ini, enak banget. Jualannya di sini, ketika udah breaking down MA. Dan kan biasanya ini cepet banget ya. Kita jualan, teman-teman komunitas kita jualan juga di sini. Hanya semata-mata karena breakdown dari MA ini. Terus kemudian ini naik di sini tuh naik berapa persen ya? Lumayan nih. Dari sini, dari bawah ini sampai ke atas ini dia naik 16%. Ya, sekitar 10-an persen lah dia pergerakannya lah. 10% lebih. Jadi yang cut loss di sini bukan cut loss ya, take profit, beli di sini, jual di sini. Ini mereka, loh kok kenapa dijual? Harusnya nggak usah dijual, tapi kita tetap jual. Kalau belum jual, jual. Kenapa? Satu hal, ketika kita lihat ini turun, volumenya besar, artinya ini supply lebih besar daripada demand. That simple. Ya. Dan setelah itu, besoknya naik. Tambahlah kita dioce-ocein. Kenapa dijual? Gitu. Pokoknya jual, masuk lagi boleh nggak? Nggak boleh. Terus besoknya masih naik. Dan besoknya yang terjadi kayak gini. Nah, teman-teman kalau mau tahu, ya, saham ini lumayan jadi tenar setelah itu. Dadah! Langsung saya dipertanyakan, kenapa Ellen beli saham ini? Ya. Jadi semuanya bongkarkan ini, kalau misalkan ini technically aja gitu ya. Jadi kita juga keluar tepat waktu gitu. Jadi beberapa kali kejadian kayak gitu, kita bersyukur meskipun waktu keluar itu agak volatile, tapi kita bisa keluar gitu. Itu aja sih. Nah, ini juga ke depan sih kita kalau trading, kita tambahin lagi filternya adalah filter likuiditas. Artinya apa? Bukan cuma supply demand, harga dan volume, tapi kita juga melihat likuiditas saham ini bisa nggak dibeli. Kalau dibeli banyak, nanti jualan bisa nggak? Jangan sampai udah dibeli terus dijual nggak bisa gitu. Oke. Nah, seru sekali nih Bu Ellen. Teman-teman juga pasti banyak
mungkin selama ini mungkin bertanya-tanya mengenai NV, tapi tadi sudah tahu semua ya bahwa ternyata memang membutuhkan kedisiplinan juga ya dari kita sebagai trader pada saat memang sudah waktunya untuk cut loss, yang memang harus kita cut loss sebelum mungkin loss-nya bisa lebih dalam lagi nih ya Bu Ellen. Nah, oke, baik, mungkin sudah semakin seru ya perbincangan kita, tapi kita juga sudah terbatas sekali. Ya, kita sebentar lagi sudah akan di-cut oleh Instagram. Jadi mungkin untuk menutup diskusi kita di malam hari ini dari Miss Ellen, mungkin ada pesan-pesan atau ada closing statement buat teman-teman yang lagi nonton sekarang. Silakan, Bu Ellen. Nyanyi aja deh Pak, pesan-pesannya Pak. Tunggu. Giveaway setelah nyanyi ya. Kita nyanyi nabung saham ya. Oke, aku coba cari liriknya. Aku sambil cari liriknya. Oke. Oke, kita mulai. Tapi sekarang, yuk nabung saham. Wah, macet. Oke, nggak semua pertanyaan bisa terjawab ya teman-teman. Closing statement saya adalah segala sesuatu itu proses ya. Kalau sekarang udah ada Pak Oka, ada Instagram Live, ada kelas calon investor, ada tadi ya ada yang dapat giveaway, ngomong-ngomong belum dapat ya giveaway yang apa segala macam. Ini adalah fasilitas yang luar biasa buat Anda. Manfaatkanlah baik-baik ya. Dan banyak gratis yang kita kasih buat teman-teman. Karena dulu saya ketika belajar itu nggak ada yang kayak gini. Saya belajar. Ya, wah seru banget ya. Sorry tadi sempat kepotong karena memang time out ya, sudah habis dari Instagram. Sementara tadi masih ada closing statement dari Miss Ellen. Nanti kita akan connect lagi dengan Miss Ellen, tadi sempat terputus ya. Ya, sorry banget tadi keputus karena memang waktunya udah. Nah, ini kita coba connect lagi dengan Bu Ellen. Iya, Bu Ellen banget ya. Ya padahal pas dibagi hadiah ya. Disimpan ya Pak di live IG-nya. Iya, betul ya, belum bagi-bagi hadiah. Tadi disimpan ya Pak ya? Live Instagram-nya tadi kesimpan Pak? Iya. Iya, tadi sudah kita save tadi ya, nanti di Instagram IDX Papua, nanti bisa ditonton lagi buat teman-teman yang mau nonton lagi. Ya, jadi teman-teman semuanya ini udah mau bagi-bagi giveaway ya. Jadi tadi aku cuma pesan gitu ya. Giveaway-nya ngomong dapat yang online aja ya, karena ini dari Solo ke Papua lumayan juga deh kalau ada yang dapat di Papua. Lagi WFH gini agak-agak repot juga gitu. Ya, jadi teman-teman hari ini ada 5 orang yang dapat hadiah M-Trade. Bapak, kasih pertanyaannya deh. Gimana Bu Ellen? Pak Oka kasih pertanyaannya yang gampang, yang tadi kita bahas di awal. Jawabannya yang ada di live ini. Oh ya, oke. Nah pertanyaannya gini ya, pertanyaannya kita ada event nih Bu, belajar jadi investor tanggal 27 dengan Miss Ellen. Nah pertanyaannya apa sih nama kegiatannya, nama eventnya? Oh iya, nama kegiatan kita apa, gitu ya? Ya, benar sekali. Untuk calon investor, ya. Jadi kita punya satu kegiatan
Halo Pak Fani, ada Pak Fani, ada Ya, Semarang. ya. Suhemi Wijaya, ujuk nabung saham bukan. Suhemi Wijaya, itu kota dunia tadi. Ya, ini ada Oke, Mas yang udah Gibertor menang ya. giveaway jangan nangis ya, yang udah menang giveaway. Suhemi Wijaya dapat Faris Mur. Faris Mur salah, sorry Faris Mur salah. Nggak dapat deh Faris Mur. Dian Kristi Saragi. Terus Mary _ Wongso. Tolong DM saya ya, nama, WA, dan email. Oke? Terus Stephen _ Niken _ Tara. Saya tambahin hadiahnya deh. Boleh 5 orang lagi. Ini dapat KCI semua ya Pak ya. Selain dapat KCI ya, yang tadi dapat Trade, saya tambahin 5 orang lagi dapat seminar online diskon Vaganza. Jadi setelah Niken Tara ada I am Ivan Huang. Habib _ banyak banget, terus I. Terus Andika Eka Satria. Ya, ini kamu dapat kelas calon investor dan juga seminar online diskon Vaganza. Nanti Sabtu nanti saya akan bahas tentang ini nih, tentang moving average, tentang technical nih ya. Terus Handi _2312. Oke. Ya, jadi Suhemi Wijaya, Dian Kristi Saragi, Mary Wongso, Stephen Aldi, Niken Tara, I am Ivan Huang, Habibi, Andika Eka Satria, Lydia Dewa, Hadi 2312. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Oka yang sudah mengundang dan suara merdunya kayak Edo Kondologir. Oke, ya baik. Terima kasih juga Bu Ellen untuk waktunya malam ini. Senang sekali bisa langsung ngobrol dengan Bu Ellen. Dan selamat juga buat teman-teman yang menang. Jangan lupa buat teman-teman yang tadi menang maupun yang nanti mau ikutan, segera daftar untuk kelas calon investor di tanggal 27 Juni nanti. Oke, selamat malam dan juga sukses untuk semua teman-teman. Ada satu mungkin penutup pantun dari kita ya. Jadi siang-siang makan es, siang-siang minum es, malam-malam makan nasi. Kalau besok mau sukses, jangan lupa investasi. Yuk nabung saham. Salam profit. Salam profit. Oke, selamat malam. Bye-bye.